You think that I shouldn't still love you or tell you that, but if I didn't say it, well, I'd still have felt it. Where's the sense in that? I promise I'm not trying to make your life harder. I'll return to where we were, but I will go down with this shit, and I won't put my hands up and surrender. Pendidikan Tinggi Wilayah 2 Sumatera, Bapak Profesor Julian Taman Sibuntang, Bapak Profesor Dr. Haji Salem, Bapak Dr. Ardiansyah Saptawan. Yang terhormat kehidupan kampus, mahasiswa baru April Palembang, serta mahasiswa baru dan pasca sarjana Metioni April Palembang. Kita banyak bersyukur Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Mars April yang akan dipandu oleh UKM. Karena tumpah darahmu, aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia bersatu, hiduplah Tanku Nirmaya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya Lembang siap mengisi pembangunan, belajar giat, tekun dan jujur berdasarkan Pancasilanya, meningkatkan pengetahuan bangsa, tulus tanpa pamrih. Pendidikan selalu diterapkan demi mutu wisudawan, mencerdaskan bangsa dan kejayaan Ibu Pertiwi. Kami ucapkan terima kasih kepada UKM Paduan Suara, terutama untuk mahasiswa yang baru. Sebelum saya melanjutkan ke kalimat selanjutnya, saya akan melaporkan dulu bagaimana pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Jadi untuk tahun ini program studi S1, jumlah pendaftar kita ada di studi Magister Manajemen sampai 100 mahasiswa. Kegiatan kali ini kita laksanakan secara hybrid, mungkin untuk pertama kalinya dengan konsep studio. Sengaja karena memang kita menyesuaikan dengan keadaan pandemi, nyaman tampilannya. Jadi mohon maaf karena kita mengedepankan konsep studio tadi. Jadi yang menarik di Zoom, Bapak Ibu pimpinan dan juga dosen mengharapkan mahasiswa yang saya hormati Direktur Pasca Sarjana Magister Manajemen STI April serta wakil, para dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi April, saudara-saudara ketua panitia dan anggota panitia yang saya hormati, khusus lagi mahasiswa baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi April, baik strata 2 ataupun strata 1. Marilah kita banyak bersyukur kepada Allah atas anugerahnya. Pada pagi hari ini kita telah diberi kesehatan, kekuatan. Dalam awal terutama, jangan hanya kita mengenal nama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi April, tetapi tidak mengenal rupa. Makanya setiap apapun yang kita hadapi, yang kita
lihat, yang kita perhatikan, yang kita masuki. Jangan hanya mengenal nama. Sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 ini, sebagian besar kita masih melalui proses belajar mengajar. Mudah-mudahan tidak ada lagi mahasiswa setiap April ini yang tidak mengenal di mana kampusnya. Tentunya ada dosen, ada mahasiswa, ada sarana prasarana belajar dalam, karena saya dengar besok itu full untuk seluruh mahasiswa hadir langsung di kampus Setia April. Saya kira ini saja yang acara PK2MB ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan nanti ada satu juga ada paparan dari Duta Besar Rumania, dan beliau Irjen Polisi orang Palembang asli dari Sumatera Selatan, sekolah tinggi ilmu ekonomi APRI. Tepuk tangan untuk beliau. Mudah-mudahan beliau selalu dan pada hari ini kita beri kesempatan untuk menyampaikan motivator ini. Mohon anak-anakku sekalian, mahasiswa baru, untuk mengikuti sampai habisnya acara ini. Baik sambutan dari Pak Menteri, video diisi oleh salah satu adalah pengusaha Putri Tanjung, kalau tidak salah namanya, dan dari lingkup kampus di April sendiri itu pasca sarjana, kemudian dari baik nanti akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Haji Qoliuddin Nawawi, MSI, atas kata sambutannya. Marilah kita saksikan tayangan video sambutan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bapak Nadiem Anwar Makarim. Saya ingin mengucapkan selamat datang kehidupan baru sebagai mahasiswa. Pada kesempatan kali menjadi mahasiswa berarti kalian memiliki kemerdekaan lebih luas untuk menentukan arah masa depan, untuk belajar di luar prodinya atau di luar kampusnya selama 3 semester di SD atau SMP melalui program kampus mengajar. Semua program ini kami rancang untuk memberi ruang kepada mahasiswa. Ardiansyah Sabtawa, kepada Bapak kami Acara selanjutnya sesi pembicara pertama
oleh Putri Indah Sari Tanjung selaku staf khusus Presiden Republik Indonesia dan Entrepreneur Muda. Namun, karena narasumber berhalangan hadir, kami menyampaikan permohonan maaf beliau dan sesi ini ditiadakan. Namun, sesi kita dilanjutkan dengan kuis. Kepada para teman-teman yang mengikuti secara online, kami persilakan untuk login di link yang dikirimkan di kolom chat. Untuk mengambil tempat yang telah disediakan, acara selanjutnya yaitu Isoma. Kita istirahat sejenak dan acara kita akan dilanjutkan pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, sebelum melanjutkan acara kita pada hari ini, saya akan membacakan pesan dari pembicara pertama, Putri Indah Sari Tanjung. Halo semua, aku Putri Tanjung. Mengucapkan selamat untuk kalian mahasiswa dan mahasiswi baru Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang. Sebuah kebanggaan bagi saya menyapa kalian dalam sebuah peluang. Jadi, maksimalkan potensi diri ini bisa menjadi awal dari perjalanan kalian meraih kesuksesan. Baiklah, kita lanjutkan. Awalnya bernama Akademi Perindustrian menjadi Akademi Teknologi Industri, kemudian menjadi Sekolah Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang. Ilmu Ekonomi APRIN. Pada saat ini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN memiliki dua program studi, yaitu program Magister Manajemen yang berada di bawah Bahasa Sarjana, yang PBS-nya bahwa kepada mahasiswa dengan berbasis entrepreneurs dengan semangat untuk terus maju dan berdoa agar dapat menciptakan sumber daya yang memiliki quality and entrepreneurs. Untuk mengambil tempat yang telah disediakan. Terima kasih atas kesempatannya. Izin Pak Koyumi Nawawi, Pak Farid Walidi, Pak Hendra, dan Pak Supriyadi. Izinkan saya untuk memperkenalkan nama-nama tenaga pendidik dan tenaga kependidikan S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi APRIN Palembang. Sarina, SDMM, jabatan saya adalah Ketua Prodi Manajemen dan siapa SDM. Kemudian selanjutnya ada Bapak Hendra Musa, SH, SE, MSI, Palembang. Kemudian Bapak Andriga, SE, MSI, jabatan beliau Ketua PM S1 dan S2. Ibu Dr. Anda Erna AR, MSI, jabatan beliau adalah dosen SDE APRIN Palembang. Kemudian ada Ibu Dr. Anda Haja Puspa Juwita, MSI. Kemudian ada Ibu Indriani, SDMSI, beliau sebagai dosen. Dr. Andes Humaydi Semendawai, MSI, beliau juga sebagai dosen di SDE APRIN. Kemudian ada Bapak Marjohan, SDMSI, beliau menjabat sebagai dosen. kepada yang terhormat Ketua SDE APRIN Pak Kolyudi, dan kepada yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen, kepada mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sesi ini saya mencoba memperkenalkan tenaga pengajar kita ya pada program studi Magister Manajemen di Pasca Sarjana SDE APRIN Palembang.
Jadi tenaga pendidik di Magister Manajemen kita ini merupakan tenaga yang pilihan ya, khususnya bagi mahasiswa yang belum tahu, maka kita coba perkenalkan. Selain mereka mempunyai bidang akademik yang berkompeten, mereka juga mempunyai suatu kemampuan di dalam unit kerja mereka sehingga beban kerja mereka sehari-hari. Jadi masalah tenaga kerja ini peluang bagi mahasiswa yang ingin mengajak. Ya, kita mulai dari direktur kita ya, Bapak Dr. Andes Ardian. Next, silakan. Berikutnya Bapak Dr. Farid Bajudi dengan jabatan Wakil Direktur Prasejarah. Bapak Dr. M. Oyun, Bapak Dr. Zulkifli Zamin MM, juga seperti masalah keuangan bisa dipertanyakan kepada Ibu. Berikutnya Ibu Firdanita W.D. Putri MSI, dipercaya sebagai staf akademik jadi urusan.
Teman sekalian, ada lomba berpartisipasi di acara kita pada kali ini, yaitu PK2EB Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AB Palembang. Saya Amun Apriliati sebagai moderator yang akan memandu acara kita pada kali ini. Division Interpol Indonesia. Pada tahun menjabat sebagai Secretary of the National Central Bureau, Head of Interpol Indonesia atau NCB Interpol Indonesia, Chief of the Indonesian National Police for Social Awareness. Beliau menjabat sebagai Special Advisor to the Chief of the State Intelligence Agency. Baiklah, National Education beliau pada tahun 1908. Pak Palembang, dan selamat pagi waktu di Bukares. Pertama-tama merupakan satu kehormatan buat saya untuk membagi ilmu dalam rangka memberi motivasi kepada mahasiswa S2 di SDIG Aprin Palembang. Beberapa tahun yang lalu saya bisa mencapai gelar Master Manajemen. Bahwa generasi milenial yang tidak sering sebut itu adalah generasi yang tanpa batas, sehingga ini yang saya angkat menjadi satu pembekalan yang bisa di para adik-adik generasi muda. Arti yang sederhana, ya, global citizenship atau masyarakat dunia itu dapat diartikan sebagai masyarakat yang memiliki pemikiran secara luas, tidak lagi terbatas pada sekat-sekat satu negara. Mengenai warga negara yang borderless tadi 4 miliar. Semua aktivitas kehidupan 4 miliar orang ini bisa dipantau dan juga bisa didoktrinkan melalui sebuah alat yang kita pegang itu yang disebut gadget tadi. Lanjut. Peluang dan tantangannya adalah interaksi antar manusia menjadi semakin mudah. Bagaimana para kakek atau nenek atau buyut kita pada tahun 1945 suci Mekah dan Madinah untuk melaksanakan haji. Pada saat itu mungkin kita bisa bayangkan bahwa keselamatan, kesehatan bisa baru, kita belum mengenal naik pesawat waktu itu. Masyarakat memang masih mengenal baru. Dengan perjalanan 4 bulan pergi dari baru ke Mekah Jeddah sampai mereka di sana 1 bulan 5 bulan. Apa yang kita bayangkan? Chinese, adanya suku Arab. Alhamdulillah bahwa milieu lingkungan kita sudah membuat kita seperti itu, sehingga kalau kita lihat di Palembang itu cukup kecil datanya, karena saya juga sebagai mantan polisi, untuk konflik sosial sangat kecil kalau dibandingkan dari saudara-saudara kita yang tinggal di kabupaten atau provinsi yang ada di Indonesia. Masih ingat mungkin kita dengan peristiwa konflik sosial di Ambon, konflik sosial di Kalimantan Barat, tapi alhamdulillah Indonesia, Palembang cukup resisten terhadap pengaruh-pengaruh seperti itu. Tapi secara
be fair, ini saya sampaikan kepada para adik-adik mahasiswa-mahasiswi, kita masih suka ada perasaan-perasaan di Palembang itu, walaupun itu mungkin dilihat tipe mahasiswa atau generasi muda seperti ini tidak akan maju ya. Dia tidak siap untuk apa? Tidak tahan banting kalau bahasa Palembang. Tidak siap dia untuk menerima sesuatu. Dan bagaimana Kolonel Sanders di owner AFC yang dia bertahun-tahun itu penemuan untuk pembuatan KFC itu dia tawarkan kemana pipin usaha, tapi dia tidak menyerah untuk melakukan itu. Itulah namanya sunnatullah atau hukum alam, bahwa alam itu dia akan berdamai pada orang yang ulet dan keras, akan menggilas bagi manusia yang pemalas. Bisa tidak mengalami kesulitan seperti ya, itulah cerita sebenarnya. Kalau mereka sudah mempunyai uang, pasti tanpa diminta akan disediakan. Tapi kalau bagi orang tua kita yang sederhana seperti tadi, jadi jangan merasa kuliah naik atau jalan kaki. Ini gambaran saya, tempat tinggal saya itu di Nagasunda seberang dulu. Saya sering kali untuk jalan kaki sampai ke terminal taksi, kalau bahasa saya dulu terminal taksi di Pas Ilir itu yang di bawah jembatan, itu saya jalan kaki. Saya lakukan dan saya tidak pernah, karena saya tahu kemampuan orang tua saya yang sederhana tidak mampu untuk saya bebanin untuk minta belikan apa-apa. Sebagai gambaran, saya kelas 2 SMA saja, saya sudah mencari uang sendiri dengan mengajar kursus bahasa Inggris di Sailendra. Ya alhamdulillah, teman angkatan saya ngajar itu ya berkat keuletan dan perjuangan. Dulu teman saya ngajar itu Tantowi Yahya, terus Pak Jimli Asidiki. Dulu kita nyebutnya Pak Jimli itu namanya Kak Sodik namanya. Sebagai seniormu, bisa bapakmu, di gambaran tentang bagaimana mencapai peluang. Ini yang saya gambarkan. Jadi jangan berharap bahwa Anda harus lulus, tidak juga kalau memang orang tua kita tidak mampu. Tadi sudah saya gambarkan seorang yang menguasai dunia karena dia berasal dari orang yang putus sekolah. Saya juga menggambarkan bagaimana tadi Anda bisa keluar dari zona, juga bisa meraih peluang kehidupan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada narasumber kita yang terhormat Bapak Irjen Pol Dr. Andes Haji Muhammad Amhar SHMH. Baiklah, untuk sesi kita pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Syarifah Dima Pratami sebagai Gadis STIAP Palembang dan mewakili mahasiswa STIAP Palembang di ruangan acara PK2 ini. Pertanyaan saya untuk hari ini adalah bagaimana sih Pak tips untuk kami sebagai mahasiswa APRIN untuk bisa bersaing di era globalisasi yang sekarang ini cukup maju dengan universitas luar negeri, terkhususnya seperti di negara Romania. Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Ya, yang ditanyakan kepada saya, ini mungkin saya bisa nanti bisa bersaing
dengan lembaga-lembaga pendidikan terkenal dunia lainnya, atau seperti dia tadi khususnya pada Rumania. Jadi dalam proses belajar dan mengajar itu ada dua komponen yang harus kita lakukan. Pertama, keaktifan daripada yang diajar, yaitu mahasiswa atau mahasiswi daripada SDIP. Kedua, juga keaktifan daripada penyelenggara atau pengajar. Dalam hal ini saya bilang SDIP. Nah, kedua komponen ini harus sinergi. Makanya di pemerintah mengatakan bahwa untuk kita supaya mempunyai satu level yang sama pada lembaga-lembaga pendidikan lain dunia, itu pemerintah menganjurkan untuk ada kerjasama. Nah, ini saya sudah mengajak SDIE untuk bekerja sama dengan selevel dari negara lembaga pendidikan dari negara Rumania. Bisu mungkin hanya mengingatkan, tapi beda itu ada dalam diri kita. Mungkin demikian yang saya sampaikan. Terima kasih kepada narasumber atas pernyataannya. Perkenalkan, nama saya Rafli Julianto, mahasiswa baru dari SDI Aprim. Pertanyaan saya, bagaimana sih perbedaan kompetensi atau pengajaran dalam dunia pendidik dari warga negara global dan warga negara kita yaitu Indonesia, terkhusus dalam kehidupan kampus kami? Terima kasih. Ayah gitu, ya biasa-biasa saja, saling memahami. Jadi tidak ada hal-hal yang menurut saya menjadi barrier atau hambatan untuk kita go global. Apalagi seperti yang tadi, kompetensi apa mungkin yang diperlukan kita untuk menjadi masyarakat dunia dengan masyarakat lokal. Kalau saya bilang tidak ada, hanya kompetensinya, kemauan, keinginan, dan adaptasi atau adjustment. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan, dan karena waktu saya masih ada Zoom lagi, mungkin Pak Adinda siapa ini MC bisa saya lihat ya. Ya, Anggun mungkin bisa saya lihat karena saya meeting lagi. Terima kasih Bapak atas waktunya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mahasiswa baru yang Arya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Aprim Palembang. Silakan Fernando untuk menjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih, jawabannya benar. Silakan hubungi koordinatornya masing-masing. 1982, B tahun 1978, C tahun 1940, D tahun 1981. Silakan. Silakan. 1982. Salah. Tahun 1980. Pasca sarjana Sekolah Tinggi Ekonomi Aprim kami hormati Ketua Prodi Strata 1 Ibu Yunita yang kami hormati beserta Ibu Yerika yang hadir pada kesempatan hari ini. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Karim wa 'azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sum.
Allahumma la tada' min maqamin hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la 'aiban astaghfiri fa innaka Allahul la ilaha illa anta subhanaka inna kunna bi rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, Kau Maha Masih lagi Maha Penyayang, Kau layak patut kami sembah. Jadikanlah ilmu yang akan kami dapati di sekolah tinggi ilmu ekonomi April ini ilmu yang dapat bermanfaat bagi diri kami, bagi keluarga kami, sanak pakai Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, berikanlah kami semua kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kabulkanlah segala permohonan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik walidayna wa na'mal sholihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Allahumma rabbana bima ghafara lana rabbana wa ja'alna minal mukramin wa liwalidayna. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bifadlika subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbalal karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sobanyu. Masih ada. Membawakan acara ini. Kepada Allah dan Rasulnya saya mohon ampun dan tobat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wal hidayah. I was waiting for so long for a miracle to come. Everyone told me to be strong. Hold on and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you. Hush, now I see light in the sky. Bunga apel memasuki lapangan apel. Yang wajib dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan. Ataupun lembaga pendidikan kalian, siapa staf tenaga administrasi yang ada di lingkungan ini, dan siapa teman-teman kalian. Walaupun saat ini kita dalam proses peralihan dari pandemi COVID-19 menjadi endemi COVID-19, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak amin. Dan mudah-mudahan pada kesempatan tahun ini kita sudah dapat melaksanakan proses belajar dan mengajar secara tatap muka. Juga sebagai sarana kalian untuk ajang bersilaturahmi, saling kenal satu sama lainnya, saling kenal dengan kakak angkatan kalian.
Kalau untuk anggota Badan Eksekutif Mahasiswa, semua kita mahasiswa di SDI APRIN ini adalah anggota Badan Eksekutif Mahasiswa. Otomatis kalian juga menjadi anggota Badan Eksekutif Mahasiswa. Akan tetapi untuk pengurus akan dilaksanakan tugasnya oleh kakak. Ya, kalau ada yang merasa badannya kurang sehat ataupun kurang kuat, tolong segera melapor kepada panitia. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pendidikan bukan hanya di dalam kelas ataupun bukan hanya yang disampaikan oleh dosen-dosen kalian di dalam kelas saja, tetapi apa yang kalian lihat, apa yang kalian rasakan, dan apa yang kalian dengar merupakan juga pendidikan bagi kalian. Saat ini kalian menjadi anggota dan menjadi peserta. Tahun depan mudah-mudahan kalian menjadi panitia pelaksana. Dari sini kalian bisa mengevaluasi, jalin erat silaturahmi, dan sesuai dengan semboyan kita, PK2MB tahun ini adalah tangan kalian ada di tangan kalian sendiri, bukan di tangan orang lain. Harapan ada di tangan kalian sendiri, kode dan kodar ada di tangan kalian sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kepada semua panitia saya ucapkan terima kasih, dan kepada anak-anakku semua saya ucapkan terima kasih atas segala partisipasinya. Mudah-mudahan acara kita pada kesempatan hari ini berjalan dengan lancar, dengan baik, dengan aman, tanpa ada halangan satu apapun juga. Amin, amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan doa yang akan dipimpin